Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Kita masuk pada poin yang kedua dari hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Jadi kemarin setelah beliau menjelaskan perkataan mu'allif, yaitu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, tentang mengenal Allah, mengenal Rasul, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka pada kesempatan kali ini beliau akan menerangkan kepada kita seputar tentang konsekuensinya, yaitu apa yang harus dilakukan pasca kita mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam. Dalam di sini, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, atsaniyatu al-amalu bihi. Poin yang kedua setelah kita mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkan maksudnya bagaimana? Kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin. Ya. Syarah dari Syekh Utsaimin. Kata beliau, al-amalu bihi, mengamalkannya, maksudnya adalah al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifat. Mengamalkan apa saja yang menjadi konsekuensi dari hadhil ma'rifat, pengenalan ini. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Ada orang bilang saya sudah kenal dengan Allah, saya sudah mengenal Nabi, saya sudah mengenal Rasul, maka ada konsekuensinya. Jadi mengamalkan konsekuensi dari hal tersebut, yaitu apa? Minal imani billahi, berupa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Jadi nggak bisa ada orang kemudian dibilang, iya udah saya sudah kenal Allah. Sekedar makrifat itu tidak bisa dibilang orang itu beriman, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat bahaya, ya, kalau bilang iman itu sekedar makrifat, sekedar kenal Allah. Jadi mujarradul ma'rifah itu laisa bil iman. Sekedar makrifat kepada Allah, dia bilang iya saya tahu Allah, itu bukan iman. Ya. Dan bahkan orang yang ngomong begitu dia bukan makrifat kepada Allah. Jadi kalau sudah bilang kenal dengan Allah, maka sudah harus beranjak ke yang kedua, yaitu apa? Beriman kepada Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qiyami bi taatihi. Yang kedua adalah mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya bagaimana? Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadatil khosati wal ibadatil mu'ta'addiyat. Caranya adalah dengan bimtisali awamirihi, mengerjakan perintah Allah. Jadi kalau sudah bilang dia itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berupa apa? Minal ibadatil khosati wal ibadatil mu'ta'addiyati. Berupa ibadah-ibadah khosah. Jadi ibadah menurut beliau ada dua nih, ya. Yang pertama ibadah khosah. Yang kedua adalah wal ibadatil muta'addiyah, ibadah muta'addiyah. Wal ibadatul khosatu, apa itu ibadah khosah, ibadah khusus? Ibadah khusus itu contohnya misal sholat, contohnya sholat. Wasaumi, puasa. Wal haji, haji. Nah, ini namanya ibadah-ibadah khusus.
Kemudian ibadah muta'addiyah. Apa itu ibadah muta'addiyah? Contohnya kal amri bil ma'rufi wan nahi anil munkari, amar ma'ruf nahi mungkar, wal jihadi fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Sebentar ini saya stop share-nya dulu ya. Ini keluar terus. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm. Amal itu sendiri secara hakikat dia adalah buah dari ilmu. Dia bilang makrifat itu kan ilmu ya, mengilmui tentang Allah. Beramal itu sendiri adalah buah dari ilmu. Faman alima bila ilmin faqad syabahan nasara. Maka barang siapa yang amila, dia beramal bila ilmin tapi nggak ada ilmunya, nggak pakai ilmu, faqad syabahan nasara. Maka dia telah menyerupai orang Nasrani. Orang Nasrani mereka beramal tapi nggak ada ilmunya. Maksudnya nggak ada ilmunya ya memang bahkan dalam teologi mereka itu seperti itu gitu ya. Nggak ada dasarnya. Ya. Kemudian waman alima walam ya'mal faqad syabahal yahud. Dan barang siapa yang alima, dia sudah tahu, dia sudah berilmu, tapi walam ya'mal, tapi tidak beramal, faqad syabahal yahuda, maka dia menyerupai orang Yahudi ya. Dia menyerupai orang Yahudi. Itu tentang konsekuensi yang pertama, yaitu harus ada 3 itu tadi ya. Kemudian konsekuensi yang kedua, yang berikutnya, kalau orang itu sudah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, apa yang kedua yang harus dilakukan? Nah, kata beliau, as-salisatu. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Mendakwahkannya. Mendakwahkan apa? Kita lihat. Apa yang harus didakwahkan? Maksudnya adalah ad-da'watu ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha ats-tsalati awil arba'i. Maksudnya mendakwahkan ila ma ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya dakwah itu tugas setiap orang. Tugas setiap orang. Makanya ada ucapan begini, enggak semua orang itu harus jadi ustadz. Enggak semua orang itu harus jadi ulama. Tapi semua orang wajib berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Kenapa? Karena dakwah itu juga wajib. Sesuai kemampuan. Maka berdakwah di sini maksudnya apa? Mengajak kepada apa? Ilama ja'abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Berupa apa? Min syariatillahi ta'ala. Berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Ala maratibiha, berdasarkan urutan-urutannya, urutan dakwah ats-tsalati awil arba'i. 3 urutan dakwah atau 4 urutan dakwah. Jadi dakwah itu ada urutannya. Makanya nanti insya Allah di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, nanti kita akan tahu ketika masuk pada amar ma'ruf nahi mungkar, nanti ada urutannya ketika kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau dakwah itu tadi. Nah, sini kata beliau urutan dakwah itu ada 3 atau 4. Ya. Allati yang dzakarahallahu azza wa jalla, yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan fi qaulihi, di dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika. Ud'u, dakwahilah, ajaklah, serulah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Dengan apa? Yang pertama, kita lihat. Yang pertama adalah bil hikmati, dengan hikmah. Yang pertama dengan hikmah dulu, ya. Dengan lemah lembut dulu. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan apa? Mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan yang lebih baik. Jadi ini 3 urutan dakwah.
Warabi'atu, urutan yang keempat bagaimana? Yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut. Kata Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladziina dzalamu minhum. Ya. Kita lihat tafsirnya di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitab. Janganlah kalian mendebat ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani gitu ya. Illa billati, kecuali dengan yang, maksudnya dengan perdebatan yang hiya ahsan, yang baik. Contohnya apa? Kaddu'a ilallah, mengajak kepada Allah bi ayatihi, dengan membacakan ayat-ayatnya, wat tanbihi, dan memberikan peringatan ala hujajihi, berdasarkan hujah-hujah yang jelas. Itu apa namanya? Tujadil ahlal kitab illati allati bil hiya ahsan. Illa billati hiya ahsan, itu maksud itu. Berdakwah dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan memberikan peringatan. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Zalim itu maksudnya bagaimana? Bi anharobu, dengan cara mereka memerangi kamu. Wa abau, dan enggan an yukirru bil jizyati, untuk membayar jizyah. Wajadiluhum bisayfi, kalau yang kayak gini didebatnya dengan apa? Debatlah mereka dengan pedang ya. Hatta yusallimu aw yu'tul jizyata, sampai mereka masuk Islam, aw yuslimu, sampai mereka masuk Islam atau membayar jizyah. Itu maksud dari ayat tadi ya. Jadi itu urutan-urutan berdakwah. Jadi diperangi itu urutan terakhir. Urutan terakhir kalau sudah itu pun ma'al kudroh ya. Itu pun ma'al kudroh kalau mampu. Kemudian wala budda lihadid da'wati min ilmin bi syariatillahi azza wa jalla. Dan wajib untuk dakwah ini, wajib bagi dakwah itu min ilmin, di atas ilmu bi syariatillahi azza wa jalla, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah itu butuh ilmu. Hatta yakuna ad-da'watu ala ilmin wa basiratin, hingga dakwahnya itu berada di atas ilmu dan basirah. Ya, ilmu sama basirah itu sama ya, mirip-mirip ya. Pengetahuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyuruh kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas petunjuk, di atas dalil, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya bagaimana? Aku dan orang-orang yang mengikutiku itu juga berdakwah kepada Allah di atas basirah. Jadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti berdakwahnya di atas basirah. Kemudian subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini dakwah ya. Jadi dakwah itu harus di atas basirah, di atas ilmu. Wal basiratu takunu fima yad'u ilaihi. Basirah itu apa sih? Ilmu itu bagaimana? Wal basiratu, sedangkan basirah ilmu itu fima yad'u ilaihi, harus ada pada apa yang didakwahi. Bi an yakuna da'iyatu aliman bi hukmi syar'i, dengan cara si dai tadi itu alim, mengetahui bil hukmi syar'i, dengan hukum-hukum syariat. Satu. Jadi ilmu atau basirahnya itu pertama pada hukum syariatnya. Dia harus tahu hukum syariat yang sedang dia dakwahkan. Kalau dia taunya cuma makna la ilaha illallah, ya udah dia dakwahkan itu. Kalau dia taunya cuma hukum sholat wajib, ya udah dia dakwahkan itu. Kalau dia taunya cuma minum khamr itu haram, ya sudah dia dakwahkan itu. Jadi
Apa namanya, yang pertama si dai itu, orang yang berdakwah itu dia harus alim, harus tahu hukum syar'i. Kalau nggak tahu jangan masuk. Kemudian yang kedua, wa fi kaifiyatid dakwah. Ilmu itu harus juga ada pada kaifiyah dakwah. Tata cara berdakwah, tata cara dakwah. Ini caranya dakwahi orang tuh gimana? Nah, wa fi halil mad'uwi, dan yang ketiga pada keadaan orang yang didakwahi. Keadaan orang yang didakwahi ini beda-beda. Kita ngomong sama apa namanya di lingkungan orang yang kuliah, mahasiswa, itu beda kalau kita ngomong sama apa namanya masyarakat awam di kampung. Kalau kita ngomong sama apa namanya anak sekolah, anak SMA yang apa namanya yang lagi senang-senangnya gaul gitu. Ya. Jadi kalau kita ngomong sama anak sekolah itu beda kalau kita ngomong sama santri. Jadi keadaan yang didakwahi itu harus juga beda-beda. Kalau orangnya ini kayaknya nggak bisa dibilangin pakai omongan gitu kan, ya sekali-kali pakai tangan nggak apa-apa. Nah, jadi keadaan yang didakwahi itu beda-beda. Jadi dia harus tahu juga keadaan orang yang didakwahi. Kemudian kata beliau, wa majalatu da'wati katsiratun. Sedangkan majalatu dakwah, metode dakwah itu banyak. Minha diantaranya, nah kalau sekarang tambah lagi ya, ini zamannya Mbak Utsaimin, 20-30 tahun yang lalu. Itu ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khitabat. Yang pertama berdakwah dengan khutbah, dengan ya khutbah ceramah. Wa ilqa'il muhadarat, dan menyampaikan ya muhadarah, menyampaikan ceramah. Nah, itu klasik gitu ya. Wa minha ad-da'watu ilallahi bil maqalati. Di antaranya juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bil maqalat, dengan makalah. Makalah ya. Makalah tahu ya, ini udah jadi bahasa Indonesia. Makalah, tulisan. Wa minha ad-da'watu ilallahi bi halaqatil ilmi. Di antaranya juga berdakwah kepada Allah dengan mengadakan halaqah. Halaqah itu majelis-majelis khusus, majelis-majelis kecil. Wa minha, dan diantaranya ada waktu ilallah bi ta'lifi wa nasyri dini an tariqati ta'lif. Di antaranya juga berdakwah kepada Allah dengan tulisan, menyebarkan agama dengan metode tulisan. Kita nulis buku, disebar. Nah, sekarang sudah ada video, sudah ada lewat Zoom ya, sudah ada lewat YouTube, sudah ada lewat medsos, sudah ada lewat apa namanya, macam-macam medsos ya, Instagram, sudah ada lewat poster dakwah. Wah, sekarang Masya Allah, metode dakwah itu berkembang ya, berkembang terus sepanjang zaman. Ya, mungkin nanti nggak tahu ada sebagai kayak apa lagi. Bahkan kita nggak pernah kebayang akan mengalami metode dakwah lewat Zoom ya, lewat Zoom. Ya. Wa minha, dan diantaranya lagi adalah ad-da'watu ilallahi fil majalisil al-khasati. Berdakwah kepada Allah dengan majelis-majelis khusus. Ya, majelis-majelis khusus. Fa idza jalasal insanu fi majlisin, maka apabila ada orang kemudian duduk di satu majelis, fi da'watin masalan, di majelis dakwah contohnya, fa hada majalun lid da'wati ilallahi azza wa jalla. Maka ini adalah metode dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin akan tetapi yang bagi antakuna ala wajhin la malala fihi wala itqala. Akan tetapi hendaknya metode-metode tadi dengan cara la malal fihi wala itqal. Jangan sampai bikin bosen atau bikin berat. Nah, ini yang repot nih, yang agak sulit. Kalau pakai Zoom ini agak sulit ya. Kenapa? Karena setelahnya beliau mengatakan wayah suluhada. Hal tersebut bisa diperoleh biar nggak bosan dan nggak berat itu bi'an yu'ridu adda yaitu mas'alatan ilmiatan. Contohnya bagaimana? Contohnya dengan cara si dai itu memaparkan satu permasalahan ilmiah. Artinya melemparkan ke audiens itu satu kasus gitu. Satu kasus ya. Yang yu'ridu ad-da'i itu mas'alatan ilmiatan, si dai itu melemparkan satu permasalahan, satu kasus alal jalisina kepada hadirin, ya, kepada jalisin, kepada hadirin,
Tsumma tabtadi'a al-munaqasyata. Kemudian si dai tadi memulai diskusi. Kalau ini bisa dilakukan mungkin kalau majelisnya khusus gitu kan. Majelisnya khusus, kemudian pesertanya juga khusus. Sudah terstruktur. Wa ma'lumun, dan diketahui annal munaqasyata, bahwasanya munaqasyah, diskusi, wasu'ala wal jawaba, kemudian tanya jawab, lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Itu punya daurun kabirun, punya peran yang besar untuk memahami apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan memahamkan. Jadi tanya jawab itu punya peran untuk supaya bisa lebih paham, dan tanya jawab itu lebih efektif untuk memahamkan orang. Untuk memahamkan orang. Waqut yakunu aktsara fa'aliyatan. Dan metode tanya jawab itu lebih banyak efektivitasnya, perannya min ilqa'i khutbatin au muhadaratin ilqa'an mursalan kama huwa ma'lumun. Itu memiliki lebih banyak efektivitasnya daripada menyampaikan khutbah atau ceramah ilqa'an mursalan, dengan penyampaian yang mursal, yang terputus satu arah maksudnya. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana yang diketahui. Kalau sekarang kita mungkin nih masih satu arah ya. Mungkin kalau pesertanya itu sudah bisa diajak diskusi, itu lebih enak gitu ya. Lebih enak. Kemudian berikutnya, wa da'watu ilallahi azza wa jalla hiya wadhifatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wadiyatu, adalah tugas para rasul. Tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan, dan juga metodenya, jalannya orang yang mengikuti para rasul dengan baik. Jadi dakwah itu adalah metode orang yang mengikuti Rasul. Fa'idha arafal insanu ma'budahu. Maka apabila seseorang itu sudah mengenal siapa yang dia sembah, ma'budnya. Oh iya, saya sudah kenal Allah. Wa nabiyahu, dan dia sudah kenal nabinya. Oh iya, saya sudah kenal nabi saya Rasulullah. Wa dinahu, dan agamanya. Oh iya, saya sudah kenal Islam itu apa sih? Islam itu apa sih? Dengan pengenalan ini, bagaimana kita kenal Allah, kenal Nabi, dan kenal agama Islam itu berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Wa manallahu alaihi bitaufiqi, dan Allah karuniakan kepada orang tersebut bitaufiqi lidzalika, untuk mendapatkan taufik terhadap hal tersebut. Fa inna alaihi sa'ya fi inqadi ikhwanihi bidakwatihim ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib atas orang tersebut untuk apa? Untuk sa'ya, untuk berusaha fi inqadhi ikhwani, untuk menolong saudaranya. Iya, saya sudah kenal Allah. Oh ya, saya sudah dapat ilmunya. Saya sudah tahu nih, saya sudah ngerti nih siapa sih Allah, bagaimana sih cara kita mengenal Allah, siapa sih Rasulullah, bagaimana cara kita mengenal Rasulullah, apa itu Islam, bagaimana cara kita mengenal Islam gitu kan. Sudah dapat nih, kemudian Allah karuniakan kepada kita dengan taufiknya untuk mengenal itu semua, maka hendaknya kita punya usaha untuk menolong saudara kita bidakwatihim ilallah, untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yubashir bil khairi, kemudian memberikan kabar gembira dengan kebaikan. Jadi kasih kabar gembira dulu. Ini loh, kalau kamu kenal Allah, ini loh. Kalau kamu kenal Rasulullah, ini loh ganjarannya. Kalau kamu kenal agama Islam, ini loh ganjarannya. Dikasih kabar gembira. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yauma Khaybarin, ketika hari perang Khaybar. Ya, ketika hari perang Khaybar. Perang Khaybar kita tahu ya, perang memerangi orang-orang Yahudi yang mereka berkhianat, nusuk dari belakang barisan orang-orang Muslim ketika orang-orang Muslim lagi berperang melawan pasukan koalisi.
Ketika itu Madinah dikepung, kemudian pasukan kaum muslimin sedikit, yang mengepung itu pasukan koalisi, pasukan sekutu gitu ya, 10.000 orang. Kemudian persenjataan orang kaum muslimin tidak selengkap orang-orang kafir. Kemudian tiba-tiba Yahudi Madinah itu menusuk dari belakang, berkhianat. Nah, apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah mengirim Ali untuk kepada orang-orang Yahudi Khaybar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unfut ala rislika." Berangkatlah pagi-pagi ala rislika, dengan tenang. Dengan tenang. Hatta tanzila bisa hatihim, sampai kamu sampai bisa hatihim, ke sahah mereka. Sahah itu ada dua arti. Yang pertama itu halaman depan kota, halaman depan kampung. Yang kedua bisa diartikan sebagai alun-alun. Alun-alun. Jadi berangkatlah pagi-pagi dengan tenang sampai kamu sampai di halaman depan kampung mereka atau sampai alun-alun mereka. Summadu'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka kepada Islam. Ayo masuk Islam. Wakhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kabarkan, kasih tahu mereka kewajiban dalam Islam itu apa aja. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, li'an yahdiyallahu bika. Demi Allah. Jika Allah memberikan hidayah bika dengan sebab kamu, rajulan wahidan, satu orang saja, itu khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itu harta yang paling berharga ya, adalah unta merah. Nggak usah nyanyi ya. Muttafaqun ala sihhatihi. Ya, muttafaqun ala sihhatihi. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi ma rawahu Muslim, bagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, Imam Muslim. Kata Rasulullah, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'ahu la yanqudz dzalika min ujurihim syai'a. Man, barang siapa yang da'a ila hudan, mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala mislu ujuri, sebagaimana pahala-pahala man tabi'ahu, orang yang mengikuti dia, la yanqudu dzalika min ujurihim syai'a, yang mana hal tersebut tidak akan mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Ini MLM ya. Kita ngajakin orang, kemudian orang itu dapat hidayah, dapat petunjuk, maka kita dapat kebaikan sebagaimana yang pahala mereka dapat, dan pahala mereka enggak berkurang. Kemudian waman da'a ila dolalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa mislu athami man tabi'ahu la yanqudz dzalika min athamihim syai'a. Maka baginya dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikuti dia, yang mana hal tersebut tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Artinya kalau kita ngajak jelek, maka orang yang ngikutin kita dalam kejelekan pun dapat dosa, dan kita dapat dosa. Dan kita juga dapat dosa sebagaimana dosanya orang yang kita ajak jelek. Nah, milih mana deh? Nah, gitu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslimun aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Kita dapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Itu poin yang ketiga. Jadi setelah berilmu, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus beramal. Setelah beramal, yang ketiga, kita harus berdakwah. Setelah berdakwah, yang keempat nih. Apa yang keempat? Ar-rabi'atu, yang keempat adalah as-sabru alal adafihi, bersabar atas gangguan
di jalan dakwah. As-sabru, sabar itu maksudnya apa? Nah, di sini sama beliau dikasih definisi. Sabar itu adalah habsun lin nafsi ala taatillah. Menahan diri di atas ketaatan kepada Allah. Karena taat itu berat. Taat itu berat, taat itu susah, dan jiwa itu harus dikekang supaya apa? Supaya jiwa itu nggak kemana-mana gitu, nggak pengennya ke sana kan, namanya selera itu kan nggak selalu lurus gitu kan, makanya dia harus dikekang, harus ditahan, menahan diri untuk supaya tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Wa habsuha an ma'siyatillah, dan juga menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat itu gampang gitu kan. Dan nggak ada yang lihat dan enak gitu. Biasanya gitu kan. Nah, namanya maksiat, kemudian jiwa itu kok biasanya condong kepada maksiat, maka dia harus dikekang. Itu sabar. Dan butuh kesabaran. Wa habsuha anit tasakhuti min aqdarillahi. Dan juga sabar atau menahan diri dari tasahud. Tasahud itu apa namanya? Kesal, marah, nggak terima dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayah bisun nafsa anit tasakhuti wa tadujuri wal malali. Maka seseorang itu hendaknya dia menahan jiwanya untuk tidak marah, untuk tidak mengeluh, untuk tidak bosan. Untuk tidak bosan. Marah, mengeluh, bosan. Marah terhadap takdir Allah. Ya Allah, kok saya gini-gini amat ya. Itu kurang elok itu. Itu namanya nggak sabar. Wa yakunu da'iman nasyitan fid da'wati ila dinillahi wa in udiya. Maka kalau dia sabar, maka dia jadi daiman, terus-menerus nasyitan, rajin, semangat fid da'wati ila dinillah, untuk berdakwah kepada agamanya Allah, wa in udiya, meskipun disakiti. Meskipun disakiti dan diganggu. Li'anna adhiyatad da'ina, karena menyakiti dai, menyakiti orang yang berdakwah ilal khairi, kepada kebaikan, itu min tabiatil bashar illa man hadallahu, kecuali itu termasuk tabiatnya manusia. Jadi orang itu biasanya senang menyakiti, senang nyinyir, senang mengganggu orang yang ngajak kepada kebaikan. Kalau orang ngajak kepada kejelekan, itu malah banyak yang dukung. Yaitu tabiat bashar. Kata Mbah Utsaimin, ini tabiat bashar loh. Tabiat manusia. Illa man hadallah, kecuali orang yang Allah berhidayah. Makanya ya sudah, itu namanya tabiat manusia kok. Ya kita pasti berhadapan dengan itu. Qalallahu ta'ala li nabihi. Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada nabinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, walaqad kudzibat rusulun min qablika. Dan sungguh benar-benar kudzibat rusulun, para rasul telah didustakan, min qablika, sebelum kamu. Fasobaru, maka mereka pun bersabar, alama kudzibu, atas apa yang mereka didustakan, wa'udhu, dan disakiti, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Nah, jadi para nabi dan rasul pun dulu disakiti dan mereka bersabar. Ya. Wa kullama quyatil adiyatu qaruban nasru. Kapan saja gangguan itu semakin menguat, maka sebenarnya pertolongan itu semakin dekat. Walaisan nasru mukhtasson, dan pertolongan itu tidaklah terbatas bi anyun suril insanu fi hayatihi, bi anyun sorol insanu fi hayatihi, dengan seorang itu ditolong fi hayatihi, waktu masih hidup. Jadi pertolongan itu tidak harus ketika orangnya masih hidup. Wa yaro atharo da'watihi, kemudian dia melihat jejak dakwahnya, buah dakwahnya. Qad tahaqqaqa, sudah terwujud. Enggak harus pertolongan itu khusus seorang itu ditolong ketika dia masih hidup, kemudian dia bisa melihat hasil apa yang diperjuangkan. Enggak. Balin nasru yakunu walau ba'da mautihi. Bahkan pertolongan itu ada kadang itu setelah matinya dia.
Caranya gimana? Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi. Ya. Dengan cara Allah jadikan hati-hati orang-orang itu menerima apa yang dia dakwahkan dan mengambilnya dan memegangnya, berpegang teguh dengan apa yang dia dakwahkan. Fa inna hadza, karena ini semua yu'tabaru nasron li hadza da'iyati wa in kana maitan. Ini semua dihitung sebagai pertolongan, kemenangan terhadap si dai tadi meskipun dia sudah mati. Contohnya siapa? Contohnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu semasa hidupnya itu Masya Allah ya, dizolimi sedemikian rupa. Tapi sekarang tulisannya itu tersebar. Ya. Tidak ada orang yang tidak menyebut nama Ibnu Taimiyah. Fa'alad da'iyati, maka wajib atas da'i an yakuna sabiran, supaya bersabar ala dakwatihi mustamiran di atas dakwahnya dan terus terus menerus di dalam dakwahnya. Sabiran ala ma yad'u ilaihi, bersabar atas apa yang dia dakwahkan min dinillahi azza wajalla, berupa agama Allah Subhanahu wa taala. Sabiran ala ma yataradu da'watahu, bersabar atas apa saja yang menghalangi dakwahnya. Sabiran ala ma yataraduhu wa huwa minal adha, bersabar atas apa yang menghalangi dia berupa gangguan. Wahahum ar-rusulu salawatullahi wassalamuhu alaihim udhu bil qawli wa bil fi'li. Dan inilah para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, udhu, mereka disakiti bil qawli wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan. Para nabi disakiti dengan ucapan dan perbuatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keadaan nabi dan rasul, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang orang-orang dari sebelum mereka dari para rasul, tidaklah datang para rasul dari sebelum mereka illa melainkan qalu, kaumnya mengatakan sahirun aw majnun, tukang sihir atau orang gila. Nabi dikata tukang sihir, Nabi dikata orang gila. Orang gila ya. Belum pernah kita dibilang orang gila kan ya. Berarti belum seberapa ya. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi. Setiap nabi itu punya musuh minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang mujrim, yang berbuat melampaui batas, yang banyak dosa. Nabi aja punya musuh kok. Nabi aja punya haters ya. Apalagi kita gitu kan. Jadi tenang aja. Jadi tapi bukan artinya kita nyari haters. Oh, hatersnya banyak kayak Nabi. Enggak ya. Wal yakun, dan hendaknya alat da'iyati, wajib atas para dai an yuqabila dzalika bisobri, untuk menerima itu semua dengan sabar. Gangguan, dicibir, dicaci, kalau pernah gitu ya. Ya sabar. Wandur ila qaulillahi azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kepada firman Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, perhatikan. Nih ayatnya menarik nih. Kata Allah, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Quran tanzilan, dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Jadi kami telah menurunkan kepadamu Quran dengan sebenar-benarnya. Kana minal muntadori an yuqala fashkur nikmata rabbika. Tapi harusnya kelanjutan ayatnya minal muntador, yang ditunggu-tunggu ayat setelahnya itu fashkur nikmata rabbik, maka bersyukurlah atas nikmat Rabbmu, kan gitu kan. Kami telah kasih Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, maka bersyukurlah atas nikmat tersebut. Harusnya kan bunyi ayatnya begitu, harusnya ya. Walakinnahu azza wa jalla qala, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya apa? Fasbir li hukmi rabbika, dan bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu. Nah, malah habis dikasih Al-Qur'an sama Allah suruh sabar. Lah, gimana? Al-Qur'an kan hudan, petunjuk, kok disuruh sabar? Nah, wa fi hada, di dalam ayat tersebut isyaratun, ada isyarat ila anna kullaman qama bihadzal Qur'an, kepada siapa saja yang dia menegakkan Al-Qur'an ini, dia mengerjakan Al-Qur'an ini, wala budda an yanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin, maka pasti akan menimpa dia sesuatu yang membutuhkan kesabaran.
Padahal diturunkan Al-Quran. Al-Quran petunjuk. Tapi kata Allah malah suruh sabar. Wandur ila halin Nabi SAW. Maka lihatlah keadaan Nabi Muhammad SAW. Hina dorbahu qaumuhu. Fa'adamuhu wa huwa yamsahud dama'an wajhi. Lihatlah tatkala Rasulullah SAW dorobahu qaumuhu. Kaumnya memukuli Rasul. Belum pernah kita dipukuli. Fa'adamuhu. Kemudian mereka membuat Rasulullah berdarah. Wa huwa yamsahud dama. Dalam keadaan Rasulullah menghapus, mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Walad da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban. Maka hendaknya para dai itu sabar dan muhtasib dan menahan diri. Ya. Menahan diri. Wasabru salah satu aksamin. Nah, terakhir sabar itu ada tiga macam. Yang pertama sabrun ala taatillah, bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tanian yang kedua sabrun ala maharim, sabar untuk tidak melaksanakan. Nah, yang terakhir yang ketiga sabrun ala aqdarillah, sabar atas takdir Allah allati yujriha, yang mana Allah perjalankan, Allah berlakukan takdir-takdir tersebut. Imma mimma la kasba lil ibadi fihi, ada kalanya takdir itu la kasba, tidak ada sebab atau perantara atau peran hamba, peran orang lain di sana. Wa imma, dan ada kalanya mimma yajrihillahu ala aidi ba'dil ibadi minal idai wal i'tida, dan ada kalanya takdir itu Allah perjalankan ala aidi ba'dil ibad, atas peran tangan-tangan sebagian hamba Allah, minal idai, berupa ida disakiti, wal i'tida, dan dimusuhi. Jadi kadang takdir itu ada yang nggak harus ada peran dari sesama hamba ya, kadang-kadang dia kepleset gitu kan, lagi jalan gitu kan, berdakwah kepleset, kemudian ketimpa pohon misalkan, itu sabar gitu kan. Itu namanya takdir yang tidak ada peran hamba atau orang lain di situ. Tapi ada kalanya takdir itu Allah perjalankan, ada peran orang lain di situ. Itu apa? Disakiti dan dimusuhi. Jadi itu semuanya tetap butuh kesabaran. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar ternyata dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.